proses pembahasan usulan dari masyarakat melalui LSM formula ini, karena memang semenjak tahun pertama dibahas kami ada di Komisi 3, sehingga kami hadir di sini membenarkan apa yang disampaikan oleh LSM formula tadi. Dan bahkan terhadap anggaran, barangkali ini kami share kepada seluruhnya. Memang awalnya Pak, itu usulan itu sebetulnya di kilometer 2 Pak, dari lampu merah ke kilometer 2, dan pada saat itu disepakati anggaran itu di tahun 2017 itu sudah masuk anggaran sebanyak 877 juta pada saat itu. Catatan masih ada Pak, notulen masih lengkap. Kemudian tahun 2018 disepakati lagi, karena pada saat itu dianggap tidak cukup. Setelah ada komunikasi, bukan tidak ada komunikasi, ini sudah ada komunikasi, sudah ada pembahasan, dan mohon maaf pada saat itu penghitungan sesuai dengan NCUP, bukan atas dasar kemauan. Karena pada saat kita berbicara kemauan pasti tidak akan ada titik temu, sehingga dinilai sesuai dengan rasio memakai pihak ketiga pada saat itu, sehingga dianggarkan pada saat itu 1,9 pada tahun 2018. Kemudian berikutnya, karena ini tidak terrealisasi kembali, ada hearing berikutnya di tahun 2019 itu naik, karena memang pada saat itu usulan itu sampai dengan kilometer 4 Sigam. Kilometer 4 itu nilainya sekitar 4 miliar. Dan tahun 2020 dianggarkan kembali karena kekurangan anggaran lagi 4,6. Hanya tahun 2021 ini tidak dianggarkan. Nah itu, jadi ini kronologis tentang penganggaran. Artinya memang betul-betul dianggarkan, betul-betul distribusi. Namun demikian, barangkali memang bahkan yang terakhir kemarin kita bicarakan tentang teknis. Terhadap teknis penyelesaian ataupun kesepakatan terhadap masyarakat, sebetulnya kita juga kemarin kita serahkan kepada dinas terkait. Namun demikian masukan-masukan juga kita sampaikan aturan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan itu ketika memang ada 1-2 masyarakat yang tidak sepakat. Itu ada jalurnya. Namun tetap yang kita pakai adalah melalui pendekatan, Namun demikian, karena ini kepentingan umum, jika memang tidak bisa terjadi itu kesepakatan, ada mekanisme yang harus diambil oleh dinas terkait. Itu sudah kami sampaikan. Salah satu contoh pada saat itu kita sampaikan komunikasi apik, musyawarah, kesepakatan. Setelah itu tidak ada, kita selesaikan dulu yang sepakat. Yang sepakat dulu diselesaikan. Sisanya nanti ada mekanisme lagi bagaimana penanganan ketidaksepakatan terhadap kondisi umum tadi yang memang harus dilakukan pelebaran. Itu sudah kita bahas pada saat itu. Kedua, saya ingin menjawab Pak Haji Gapar, itu memang sebagaimana SK Bupati nomor 188 dan selanjutnya itu memang jalan kabupaten yang menjadi kewenangan sebelumnya adalah Kabupaten Kota Baru, bukan jalan provinsi. Pada saat itu sedang diusulkan untuk menjadi jalan provinsi pada saat itu, tapi nyatanya kembali ke SK provinsi pun jalan itu tidak masuk jalan provinsi, sehingga SK menjadi SK Bupati jalan kabupaten nomor 188. Itu jelas. Kemudian selanjutnya barangkali ke depan, karena ini memang sudah menjadi berulang kali kita bahas, dan kita sadari, bukan tidak kita sadari, bahwa pentingnya memang untuk pelebaran jalan itu, maka barangkali ke depannya aja ini yang perlu kita bahas bagaimana mekanismenya. Yang jelas kami ingatkan, yang punya kewenangan, barangkali ini masukan dari kami, memang untuk pembebasan itu pihak pertanahan. Namun pertanahan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya usulan dari dinas PU, sehingga pertanahan itu bisa menganggarkan setelah PU mengusulkan tolong dibebaskan jalan itu karena memang untuk dipakai untuk pelebaran jalan. Kalau nggak salah mekanismenya demikian, itu pun sudah kami sampaikan. Nah, terhadap ini barangkali pimpinan cukup singkat saja ke depan kayak apa ini, karena memang sudah yang pesan kami, sekaligus pesan kami dari Komisi 3, insya Allah kami akan backup dari Komisi 3, betul-betul untuk dilaksanakan terhadap proses ini, minimal di dalam renja PU sudah masuk.
minimal di Badan Gereja PU sudah masuk untuk terhadap pembebasan. Kalau untuk eksekusinya pelaksanaan nggak mungkin tahun yang sama, tidak mungkin. Jadi kalau dulu kesalahan kita tahun itu juga kita anggarkan untuk pembebasan, tahun itu juga kita fisik. Nah hari ini karena itu tidak mungkin terjadi, barangkali nanti tahun ini sambil berjalan diadakan pendekatan dengan masyarakat kembali terhadap penyelesaian pembebasan itu, sambil nanti PU menyusun terhadap usulan pembebasan lahan yang nantinya akan dieksekusi oleh pertanahan. Saya rasa memang apa yang disampaikan oleh SM benar, harus ada kerjasama antara PU dengan pertanahan. Nah tahun berikutnya baru action untuk pelebarannya. Saya rasa itu masukan dari kami. Terima kasih atas perhatian.